Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 457. Saudari, izinkan saya memperkenalkan Anda. Namanya Su Chen. Dia adalah mahasiswa baru di angkatan kami saat ini di Universitas Zonghai, dan dia juga merupakan tokoh terkemuka di sekolah kami. Su Chen, ini adikku, Su Bing. Saat dia berbicara, Su Rou tersenyum lebar, dan matanya yang indah menyipit menjadi bulan sabit. Dia hanya terlihat seperti seorang Venjel kecil. Melihat ekspresi wajah kakaknya, Su Bing memutar matanya beberapa kali. Inilah ritme keinginan untuk memiliki romansa guru-murid. Su Bing tidak mengetahui tentang perbuatan mulia Su Chen di Universitas Zonghai. Jika dia tahu, dia mungkin akan menjadi seperti Su Rou. Setelah perkenalan, Su Chen mengangguk ramah. Terlepas dari penampilan atau sosoknya, Su Bing dianggap terkemuka. Dia memiliki wajah oval yang cantik, sosok ramping, dan kaki ramping. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi, ini waktunya segera. Setelah menyapa, Su Bing masuk ke gedung dengan sepatu hak tinggi. Su Chen, apakah kamu pergi ke sekolah? Su Rou bertanya, kamu bisa membawa mobil guru ke sana. Tidak apa-apa. Aku tidak akan pergi ke sekolah. Oh, karena kamu tidak bersekolah, guru akan berangkat dulu. Bagus. Setelah mengirim Su Rou pergi, Su Chen pergi ke grup Lin. Sesampainya di dalam rombongan, sebuah tanda dipasang di lobi lantai 1 yang menyatakan hal-hal khusus mengenai rekrutmen. Ketika Su Chen berjalan ke ruang konferensi, dia menemukan bahwa ruang itu penuh dengan orang. Setidaknya ada 30 orang di sana, semuanya bersiap-siap, menunggu wawancara dimulai. Wan Chao, kawan, kamu tampan sekali. Kamu ingin melamar ke jurusan mana? Saat Su Chen duduk, dia melihat seorang pria gemuk mendekat. Su Chen terkejut. Saya belum memutuskan, departemen manapun bisa melakukannya. Su Chen berkata dengan acuh tak acuh. Saudaraku, kamu tampan sekali, departemen humas pasti tidak cocok untukmu, jadi aku akan memberimu saran, seperti departemen teknik, departemen penjualan, departemen seperti itu cocok untukmu, jadi sebaiknya kamu tidak memilih humas departemen. Melirik pria gendut malang itu, Su Chen belum tahu jenis obat apa yang dia jual ketika dia mendengar seseorang di sebelahnya berkata. Xing Fei, tolong berhenti bermimpi tentang musim semi dan musim gugur. Dengan kebajikanmu, kamu masih ingin bergabung dengan Departemen Hubungan Masyarakat. Cepat bangun, kamu tidak punya kesempatan. Sial, siapa bilang aku tidak punya kesempatan? Di antara kita, kualifikasi akademisku termasuk yang terbaik. Kalau mau masuk Departemen Humas, tidak apa-apa. Menurutku kalian hanya iri dan menyimpan dendam. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. 80% dari wanita cantik yang berpendidikan tinggi di Zonghai semuanya berada di Departemen Hubungan Masyarakat. Bahkan jika Anda memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, selama para wanita itu bersama-sama melakukan protes, Anda akan melakukannya. Akan dikeluarkan, jadi jangan bermimpi, bersikaplah realistis. Sial, aku tidak percaya lagi. Saat aku sampai di Departemen Hubungan Masyarakat, aku akan pamer padamu. Dadada. Saat beberapa orang sedang berbicara, suara sepatu hak tinggi terdengar dari luar ruang konferensi, dan kebisingan di dalam ruangan segera menjadi sunyi. Melihat wanita itu masuk, Su Chen tercengang, bukankah itu saudara perempuan Su Rou, Su Bing? Saat Su Chen melihat Su Bing juga melihat Su Chen. Di antara para pencari kerja ini, Su Chen benar-benar bersinar. Dari segi penampilan, cukup untuk menghancurkannya 2 kali. Sial, lihat, itu bos Departemen Perencanaan, Su Bing. Aku pernah melihatnya di berita. Dia sangat cantik. Aku tidak akan menikahinya kecuali aku menikahinya dalam hidup ini. Kalau begitu, kamu mungkin harus menjadi bujangan seumur hidupmu. Biarpun aku mengambil risiko menjadi bujangan, aku harus mencobanya. Lihat 2 roti kukus besar itu, bentuknya seperti balon air. Kalau diremas segenggamnya pasti seru sekali. Sebaiknya Anda memikirkan bagaimana Anda bisa masuk ke Departemen Hubungan Masyarakat terlebih dahulu. Mendengar pembahasan di bawah ini, wanita di sebelah Su Bing menyentuhnya dan berbisik. Bos, benarkah? Pria itu sangat tampan. Dia memiliki hati yang kekanak-kanakan. Dan lencananya juga bertuliskan, Departemen Hubungan Masyarakat, Li Jiaxin. Ekspresi Su Bing sangat dingin. Sebelumnya sedikit lebih baik, tetapi setelah melihat Su Chen, menjadi lebih dingin. Dia jelas seorang mahasiswa Universitas Zonghai, tapi dia benar-benar melamar pekerjaan di Lin Group. Apa artinya ini? Mencari kesenangan. Keluarlah sebentar. Su Bing menunjuk ke arah Su Chen dan berkata, Hei, Bos Su, jika kamu melakukan ini, kamu tidak menjadi saudara perempuan. Kamu tidak bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri, jadi ambillah tindakan terlebih dahulu. Jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan menganggapmu bisu. Lakukan saja sesukamu. Tegur Su Bing. Su Chen melihat sekeliling dan tidak mengerti mengapa dia dipanggil. Bos, tidak ada seorang pun di kamar mandi di sebelahmu.
Harap kecilkan suaramu agar tidak ada yang bisa mendengarmu. Kamu tidak tahu harus berkata apa sepanjang waktu. Mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu ketika aku kembali. Memanggil Su Chen keluar, mereka berdua pergi ke tangga di samping. Apa yang kamu lakukan di sini? Su Bing menyilangkan tangan di depan dada dan mengangkat dua balon air besar. Dia memandang Su Bing seperti orang bodoh. Selain melamar pekerjaan, apalagi yang bisa kulakukan? Bolehkah aku datang ke tempatmu untuk makan malam? Setelah mengatakan itu, Su Chen melirik kedua kelinci putih besar milik Su Bing. Mereka hanyalah perwakilan dari payudara besar dan tidak punya otak. Saat Su Chen melihat ini, hati Su Bing tiba-tiba menjadi marah. Apa maksudnya datang ke tempat saya untuk makan? Apakah ini sesuatu yang bisa kamu makan? Kamu adalah mahasiswa baru di Universitas Songhai. Jika kamu tidak bersekolah dengan baik, mengapa kamu di sini untuk ikut bersenang-senang? Begitu dia melihat wajah Su Chen, Su Bing teringat ekspresi adiknya. Anda harus memikirkannya sendiri. Tapi kita tidak bisa membiarkan dia menipu adiknya. Pergi ke sekolah itu membosankan, jadi datang saja ke sini dan melamar. Apakah kamu puas dengan jawaban ini? Su Chen berkata tanpa berkata-kata. Kriteria rekrutmen kami adalah gelar master dari universitas bergengsi. Anda baru saja memasuki tahun pertama dan belum memenuhi standar perangkat keras kami, sehingga Anda tidak memenuhi syarat untuk tes tertulis dan wawancara. Silakan kembali. Begini cara rekrutmen Lin Group Anda. Anda hanya melihat kualifikasi akademis. Kualifikasi akademik yang tinggi menunjukkan kemampuan belajar mandiri yang kuat. Inilah yang kami hargai. China Overseas University cukup bagus, tapi bukan yang terbaik. Dan Anda hanya mahasiswa baru, yang sama sekali tidak memenuhi standar rekrutmen kami. Silakan kembali. Petik 2. Sikapmu membuatku merasa seperti kamu sedang membalas dendam di depan umum. Aku sangat ingin tahu siapa yang menetapkan standar ini, kata Su Chen dengan tenang. Itu presiden kita, kata Su Bing tanpa basa-basi. Sekarang, peraturanmu telah berubah. Kamu bisa mengubahnya seperti yang kamu katakan. Kamu pikir kamu ini siapa, seorang CEO? Jika kamu mengubahnya, apakah kamu akan melompat dari gedung? Su Bing menghentakkan kakinya dengan marah. Perasaan bergejolak itu sungguh luar biasa. Oke, jika kamu mengubahnya, aku akan melompat dari gedung. Bab 458. Setelah memelototi Su Chen, Su Bing mengeluarkan iPhone-nya dan menghubungi Lin Ruohan. Puan Lin, kami menemui beberapa masalah selama perekrutan. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Jika ada yang harus kamu lakukan, katakan saja. Jawaban Lin Ruohan sangat formal. Dia jelas sibuk bekerja sambil berbicara di telepon dengan Su Bing. Puan Lin, apakah hanya mahasiswa master dari universitas bergengsi yang memenuhi syarat untuk datang ke sini untuk perekrutan? Betul, kalau tidak memenuhi standar ini, jangan diterima. Kamu adalah pegawai lama di grup. Kamu harusnya tahu hal semacam ini. Apa kamu masih perlu bertanya lagi padaku? Baik, Tuan Lin, saya mengerti. Panggilan itu singkat dan jelas. Setelah mengatakan apa yang ingin dia katakan, Su Bing menutup telepon. Kamu baru saja mendengar panggilan itu. Apalagi yang bisa kamu katakan sekarang? Ini tangganya. Kamu bisa langsung turun dan berjalan perlahan tanpa melihatku. Dering, dering, dering. Begitu Su Bing mengatakan ini, telepon di sakunya berdering lagi. Ambillah, presidenmu telah berubah pikiran. Su Chen berkata dengan tenang. Su Bing diam-diam mengeluh pasti ada yang salah dengan kepalanya. Apakah kamu masih belum menyerah sekarang? Ini adalah mimpi dan saya belum bangun. Sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, Su Bing berkata. Anda benar-benar bertekad untuk tidak menyerah sampai Anda mencapai Sungai Kuning, dan Anda tidak akan melihat ke belakang sampai Anda mencapai tembok selatan. Puan Lin, kami baru saja menelepon saya dengan santai, mungkin untuk mengatur pekerjaan lain, tetapi Anda sebenarnya mengatakan itu dia ingin berubah pikiran. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Hanya mengatakan yang sebenarnya. Apakah menurut Anda kami, Tuan Lin, menganggur? Atau apakah menurut Anda grup Lin adalah sampah dan siapapun boleh masuk? Atau apakah Anda menganggap peraturan kami sebagai permainan anak-anak dan mengubahnya segera setelah Anda memintanya? Mata Su Bing penuh dengan penghinaan, seseorang tidak bisa punya uang, tapi dia tidak bisa melamun. Saya sarankan Anda mengangkat telepon terlebih dahulu, lalu berbicara dengan saya tentang hal-hal yang tidak berguna ini, kata Su Chen perlahan. Demi adikku, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk menyerah sepenuhnya. Kali ini, dengarkan baik-baik dan jangan menyerah sebentar. Su Chen tidak berbicara, tapi berdiri di samping, menunggu Su Bing mengangkat telepon. Presiden, apakah Anda punya masalah dengan saya? Setelah mengangkat telepon, Su Bing berkata dengan sopan. Pasti ada sesuatu yang terjadi, terutama soal perekrutan. Puan Lin, saya telah menerbitkan peraturan wajib rekrutmen. Jika Anda merasa standar ini terlalu rendah untuk grup Lin, maka kita dapat menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak, Anda salah paham. Saya pikir harus ada reformasi dalam sistem rekrutmen. Lin Ruohan di ujung telepon berkata dengan sungguh-sungguh.
Karena dia baru saja bergabung dengan perusahaan belum lama ini, Lin Ruohan tidak punya banyak waktu, jadi dia tetap menggunakan aturan lama yang sama ketika menyangkut perekrutan. Tetapi setelah menutup telepon, Lin Ruohan tiba-tiba teringat bahwa saudara Chen akan datang untuk melamar pekerjaan hari ini. Dan kualifikasi akademisnya hanya seperti seorang mahasiswa. Jika Anda melihat kondisi perangkat kerasnya, saudara Chen jelas tidak memenuhi syarat, dan dia harus mengubah standarnya. Jika tidak perlu melamar, dan Anda akan langsung dikeluarkan. Lagi pula, ada standar yang kaku, dan selama Anda tidak lulus, tidak ada yang akan membicarakan hal lain. Pembaruan. Su Bing curiga dan bertanya. Apakah Tuan Lin ingin mencari pelajar luar negeri yang telah kembali dari luar negeri? Jika tingkat gaji dan tunjangan ditingkatkan, menurut saya dengan skala Lin Group saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mempertahankan bakat-bakat tersebut. Yang ingin saya katakan adalah bahwa kualifikasi akademis tidak berarti segalanya saat ini. Bahkan pencari kerja yang berpendidikan tinggi pun mungkin bodoh, dan mereka yang memiliki kualifikasi akademis rendah juga bisa berhasil melalui upaya yang diperoleh. Itu menjadi sangat bagus. Saya pikir sistem rekrutmen sebelumnya bisa dihapuskan dan mahasiswa biasa juga bisa melamar ke perusahaan kami. Tuan Lin, apa yang Anda bicarakan? Mahasiswa biasa juga bisa melamar pekerjaan di perusahaan kita. Su Bing tiba-tiba menaikkan level desibel dan tidak mampu mengendalikan suaranya sama sekali. Mengingat status grup Lin di Zonghai, kondisi rekrutmen ini seperti kue di langit. Begitu berita ini dirilis, diperkirakan ambang batas grup tersebut akan hancur. Itu benar, tapi tidak mungkin terlalu biasa, seperti level Universitas Zonghai. Universitas Cukai. Su Bing berteriak lagi, karena Su Chen di depannya berasal dari Universitas Zonghai. Suatu kebetulan. Su Bing berkeringat dingin dan segera mengeluarkan tisu dari sakunya dan menyeka keringat tersebut. Tuan Lin, saya mengerti. Oh, ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan. Tuan Lin, katakan padaku, aku di sini untuk mendengarkan, kata Su Bing sambil menyeka keringat dingin. Sebenarnya tidak harus lulusan perguruan tinggi untuk mendaftar di sini, yang sedang kuliah pun bisa. Apa? Mahasiswa juga bisa melakukannya. Su Bing berteriak lagi. Dia bahkan tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan suasana hatinya. Apa yang terjadi dengan Presiden? Mungkinkah bibiku ada di sini? Atau mungkin bibinya tidak datang sehingga menyebabkan Tuan Lin pingsan? Kalau tidak, bagaimana Anda bisa melakukan hal tidak normal seperti itu? Bisakah semua mahasiswa mendaftar di sini? Jadi apa perbedaan antara Lin's Group dan Pasar Basah? Tanda tanya. Su Bing terus menyeka keringat dingin di dahinya. Berita itu terlalu menarik dan dia perlu menenangkan diri sejenak. Oke, saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Ketika Direktur Personalia kembali dari liburannya, Anda bisa menyampaikannya kepada saya. Aku tahu. Setelah menutup telepon, Su Chen melirik ke jendela di sebelahnya dan membukakannya untuk Su Bing. Aturan rekrutmen telah diubah. Kamu bisa melompat sekarang. Berjalan perlahan dan jangan menyerah. Berhenti. Apa yang kamu minta aku lakukan? Su Bing tertegun dan tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya tidak ada yang salah. Tapi hal ini sangat aneh. Bagaimana ini bisa terjadi secara kebetulan? Rencana reformasi CEO sepenuhnya konsisten dengan kualifikasi akademisnya. Apa kamu tidak berani melompat? Jika kamu tidak berani melompat, aku bisa memberimu tendangan dari belakang. Wajah Su Bing penuh dengan garis-garis hitam, dan amarahnya hampir meledak. Apakah menjadi tampan itu penting? Aku sudah melihat begitu banyak pria tampan dalam hidupku, jadi kenapa repot-repot? Kamu beruntung kali ini, tapi kamu hanya bisa melangkah sejauh ini. Jika kamu gagal dalam ujian tertulis, kamu tetap akan dikeluarkan. Maka itu tergantung apakah soal ujianmu sulit atau tidak. Su Chen berkata dengan acuh tak acuh. Su Chen membuka pintu tangga dan hendak kembali, tapi tiba-tiba dia mendengar teriakan beberapa wanita. Mereka semua duduk di tanah, menyeringai dan menggosok pantat mereka. Apa yang kamu lakukan di sini? Beraninya kamu menguping pembicaraan kita. Ya Tuhan. Lihat, ada tisu toilet di ambang jendela. Li Jiaxin tidak menjawab kata-kata Su Bing, tapi berteriak keras. Bab 459. Dan tisu toiletnya masih basah. Saya tidak perlu bicara lebih banyak tentang apa yang dibungkus di dalamnya. Bos Su, kamu biasanya berpakaian serius, tetapi pada saat kritis ini, kamu benar-benar tanpa ampun dan memulai perkelahian langsung di tangga. Perilakumu sangat menjijikkan. Wanita yang berbicara itu bertubuh tinggi dan mengenakan celana jeans hitam ramping dan setengah lengan berwarna putih. Kartu di dadanya bertuliskan, Departemen Hubungan Masyarakat, Hesiying. Bukankah kamar mandinya terlalu kecil untuk kamu gunakan? Sungguh tidak menyenangkan, mereka bahkan tidak menelepon kita, hei. Wanita lain berbicara. Meskipun dia tidak setinggi Hesiying atau Li Jiaxin, dia memiliki wajah baby face, dan dia memiliki wajah kekanak-kanakan dengan payudara besar. Dan lencananya bertuliskan, Departemen Hubungan Masyarakat, Zhang Ying. Tunjukkan pantatmu. Mendengar wanita-wanita itu bergosip, Su Bing langsung memarahi mereka. Aku hanya berbicara dengannya di sini, ini tidak sekotor yang kamu kira.
Bos, ayo kita bicara. Apa maksudnya tisu toilet? Li Jiaxin berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu aku menggunakannya untuk menyeka keringatku. Kata Su Bing. Kamu menderita kekurangan ginjal. Apakah kamu banyak berkeringat? Benar, benar, Bos Su, jangan menipu diri sendiri. Hanya dengan melihat tempat ini, kami tahu bahwa Anda merencanakan sesuatu yang jahat terhadap pria tampan ini. Apa hubungannya dengan tempat itu? Pengawasan di tangga ini adalah satu-satunya di seluruh gedung kantor kami yang tidak berfungsi dengan baik, namun Anda tetap ada di sini. Jika Anda mengatakan tidak apa-apa, bahkan iblis pun tidak akan mempercayainya. Su Chen. Wanita-wanita ini sungguh aneh. Bagaimana Lin Group merekrut orang-orang ini? Bungun, kamu tidak perlu melakukan apapun. Jika kamu tidak ingin bekerja lagi, katakan saja padaku dan aku akan menulis surat pengunduran dirimu untukmu. Su Bing menghentakkan kakinya dengan marah. Dia benar-benar tidak bisa menjelaskannya, tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya. Cepat, cepat, cepat. Bos Su merasa bersalah setelah diberitahu oleh kami, jadi dia menjadi marah dan marah. Ayo cepat pergi. Setelah Li Jiaxin dan yang lainnya pergi, tangga menjadi sunyi lagi, dan Su Chen hendak pergi. Jendelanya ada di belakang, tolong bantu dirimu sendiri. Mulut Su Bing bergerak-gerak dan amarahnya hampir meledak. Dan saat dia menoleh, dia melihat kertas yang baru saja dia bersihkan keringatnya, dan merasa jahat. Pria tampan, namamu Su Chen, kan? Melihat Su Chen kembali, Li Jiaxin dan yang lainnya segera berkumpul. Ya, Su Chen mengangguk. Saya baru saja melihatnya dan di profil Anda tertulis bahwa Anda adalah mahasiswa di China Overseas University. Itu benar. Li Jiaxin, He Xiying, dan Zhang Ying saling memandang dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Su Chen, ini agak sulit untuk ditangani. Perusahaan kami memiliki aturan yang ketat. Jika Anda tidak memiliki gelar master dari universitas terkenal, perusahaan tidak akan menerimanya. Kondisi perangkat keras Anda tidak memenuhi standar. Li Jiaxin bingung. Jangan dianggap terlalu serius. Aku akan memperkenalkanmu ke perusahaan lain. Meski perusahaannya agak kecil, gajinya lumayan bagus dan lebih dari cukup untuk hidup. Apa yang kamu bicarakan itu untuk nanti, Su Chen, ayo tinggalkan informasi kontak kita dan tambahkan pesan WeChat satu sama lain agar kita bisa tetap berhubungan di masa depan. Kata Zhang Ying sambil mengangkat alisnya. Hei, itu benar di perusahaan kita. Jika tidak ada aturan yang dilanggar seperti itu, kita bisa menjadi rekan kerja Su Chen. Dadada. Suara sepatu hak tinggi terdengar. Su Bing datang dari belakang dengan niat membunuh. Bersiaplah untuk wawancara putaran berikutnya. Engah. Ketiga gadis itu begitu bersemangat hingga mereka hampir muntah darah. Bos Su, apa yang kamu bicarakan? Su Chen dapat berpartisipasi dalam wawancara. Benar. Kata Su Bing tak berdaya. Persyaratan rekrutmen perusahaan kami memiliki standar yang ketat. Standarnya sudah berubah. Mahasiswa seperti mereka, yang berada di universitas biasa, juga bisa mendaftar. Mata ketiga gadis itu berbinar. Kebahagiaan ini datang begitu tiba-tiba hingga sulit dipercaya. Bos Su, Anda bahkan mengubah ketentuan perekrutan karena Su Chen. Su Chen membuat Anda sangat puas, kata Zhang Ying sambil mengedipkan mata. Engah. Su Bing sangat marah hingga dia muntah darah, dapatkah Anda memikirkan sesuatu yang berguna dalam pikiran Anda? Ini tidak diubah oleh saya, tetapi oleh Presiden sendiri. Bos, tolong lebih bisa diandalkan saat Anda berbohong. Puan Lin kami adalah wanita cantik seperti gunung es. Bahkan saya gemetar saat melihatnya. Bagaimana dia bisa mengubah kondisi perekrutan untuk seorang pria? Ini. Su Bing terdiam. Benarkah? Kamu membodohi iblis dengan pergi ke kuburan dan membakar koran. Su Bing merasa dia akan pingsan. Jelas sekali bahwa Ceolah yang mengubah hal ini, tetapi dia tidak dapat membela diri dan bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk menjelaskan. Karena aku bisa mengikuti ujian tertulis putaran berikutnya, aku akan pergi dulu dan kamu bisa ngobrol pelan-pelan. Melihat sosok Su Chen yang pergi, mata Li Xinyi berubah menjadi bentuk hati. Su Chen benar-benar luar biasa. Bos kami Su adalah seorang wanita berusia 28 tahun. Dia seperti serigala seperti harimau. Dia bisa memberinya makan dengan baik, dan dia bahkan berisiko dikeluarkan dengan mengubah aturan perekrutan. Itu terlalu banyak. Sangat ganas, seperti anjing serigala besar. He Xiying berkata dengan iri. Tidak apa-apa. Kita juga punya kesempatan. Saat dia masuk ke Departemen Hubungan Masyarakat, cepat atau lambat dia akan menjadi favorit kita. Kamu pergi ke ruang ujian dulu. Aku akan pergi ke rumah Tuan Su untuk melihat kumpulan pertanyaan tes mana yang akan digunakan. Lalu aku bisa memberi Su Chen waktu istirahat. Kalau tidak, pertanyaan wawancara perusahaan kita akan sangat sulit. Apakah dia bisa lulus? Atau tidak, itu masih masalah biasa. Kata He Xiying. Oke, cepat pergi. Di kantor, Su Bing menyilangkan kaki, memegang mouse dan mengklik dengan panik, mencari soal untuk ujian tertulis. Bos Su, ujian tertulis akan segera dimulai. Apakah Anda sudah memilih soal ujian? Sesampainya di kantor, He Xiying bertanya. Pilihan telah dibuat.
Subing mengeluarkan USB flash drive dari komputer dan berkata, cetak 38 eksemplar soal 0. 1 dan 1 eksemplar soal 0. 2. Ada 2 soal untuk tes tertulis. Pertanyaan 0. 2 untuk Su Chen. He Xiying memandang Subing sambil setengah tersenyum, Bos Su, apakah Anda akan membukakan pintu belakang untuk Su Chen? Jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan mengira kamu bodoh. Subing memutar matanya ke arah He Xiying dan berkata, seolah sudah terbiasa dengan hubungan seperti ini, He Xiying tidak marah dan pergi mencetak kertas ujian. Namun, setelah mencetak kertas ujian, He Xiying benar-benar bingung. Ini pertanyaan tes yang bodoh, seperti gambar hantu. Saat He Xiying memberikan soal tes 0. 2 kepada Li Jiaxin dan Zhang Ying, mereka juga merasa seperti sedang curang. Apa yang sedang dilakukan Bos Su? Bukankah Su Chen merawatnya dengan baik? Mengapa kamu masih mempermalukan orang lain dengan pertanyaan ujian seperti ini? Tapi tidak ada satupun karakter Mandarin atau satu kata pun dalam bahasa Inggris di dalamnya. Ini semua tentang bahasa kecil. Apalagi Su Chen. Bahkan jika CEO datang, dia mungkin tidak akan bisa memahami satu kata pun. Ini adalah ujian yang berat. Bab 460. Di ruang konferensi, Subing melihat arlojinya dan berkata, waktunya telah tiba, mari kita mulai ujiannya sekarang. Bos Su, saya akan membagikan surat-suratnya untuk Anda, kata Zhang Ying. Setelah melihat kertas ujian, Zhang Ying pergi untuk mencetak satu set kertas ujian biasa, bersiap untuk mencuri beberapa kertas ujian. Jika tidak, bahkan jika Su Chen adalah dewa di langit, dia tidak akan bisa menjawab soal tes tertulis. Jangan menyebutnya sebagai jawaban, Anda mungkin tidak memahaminya. Tidak perlu, aku akan membagikan kertas ujiannya sendiri, kamu bisa pergi dan minggir. Ketiga wanita itu memandang Subing dengan garis-garis gelap di wajah mereka. Anda mencoba untuk membakar jembatan dengan menyeberangi sungai. Setelah selesai bersenang-senang, Anda hanya menarik celana Anda dan tidak mengenali siapapun. Itu terlalu istimewa. Kami belum bersenang-senang. Melihat Subing turun untuk membagikan kertas ujian secara langsung, pria yang duduk di bawah matanya melebar. Ada yang melihat keganasannya, ada yang melihat kakinya, ada pula yang mesum, bahkan rambut Subing pun tak luput, dan mereka ingin berhubungan seks di dalam hati untuk sementara waktu. Setelah semua kertas ujian dibagikan, Subing mengirimkan soal ujian 0. 2 yang telah disiapkan kepada Su Chen, sambil berpikir. Mari kita lihat bagaimana jawabanmu. Melihat kertas ujian, Su Chen mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan mendapatkan kertas seperti itu. Ketiga wanita itu berduka dalam hati. Saya harap Su Chen tidak mati dengan mengenaskan. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu berani mengajukan pertanyaan ujian seperti ini? Kami adalah Lin Group dan memiliki banyak bisnis kerjasama di luar negeri, sehingga sangat penting untuk menguasai satu atau lebih bahasa asing. Jika Anda merasa tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Anda dapat berangkat lebih awal. Pintunya ada di depan. Berjalanlah perlahan dan jangan suruh aku pergi. Tidak perlu, kata Su Chen dengan tenang. Dada. Subing menginjak sepatu hak tinggi dan pergi, berdiri di depan, melipat tangan di dada, berpikir. Mari kita lihat apa yang kamu lakukan. Bos Su, kamu agak malu. Kamu jelas ingin mengusir Su Chen. Benarkah? Saya membuat serangkaian pertanyaan dalam bahasa kecil. Seperti hantu menggambar jimat. Siapa yang bisa memahaminya? Saya yakin Anda benar-benar bisa mendapatkan pertanyaan seperti itu. Ada apa? Aku hanya tidak ingin dia lulus, jadi aku hanya menemukan beberapa kalimat dalam bahasa kecil di internet dan langsung menyalin dan menempelkannya. Sangat sederhana. Subing berkata dengan bangga. Maksudmu, itu sama sekali bukan soal ujian, tapi kalimat yang ditempel secara acak. Zhang Ying berkata dengan heran. Benar, hanya untuk membuatnya tidak bisa mengerti dan menyerah. Bos Su, kamu bertindak terlalu jauh. Bukankah Su Chen menjagamu dengan baik? Kamu benar-benar memperlakukannya seperti ini. He Xiying berkata dengan kesal. Tunggu saja aku, kita ngobrol di koridor, kita tidak melakukan apa-apa lagi. Tidak masalah bagi kami apakah kamu melakukannya atau tidak. Lagi pula, dia tidak dapat memahami kumpulan kertas itu. Dia mungkin akan menyerahkannya dan segera pergi. Orang kita akan berada jauh dari kita. Kalian berdua yang tidak berharga tidak bisa menggerakkan kakimu ketika melihat seorang pria. Aku sangat mengagumimu. Subing memutar matanya dan berkata. Kedengarannya kami hanya sedang genit, tapi kami masih perawan, kata Li Jiaxin. Kapan? Suara tulisan terdengar. Saat beberapa wanita sedang berbicara, mereka terkejut saat mengetahui Su Chen berdiri. Senyuman dingin muncul di wajah Subing. Aku tidak bisa berpura-pura kali ini, jadi aku akan menyerahkannya dan pergi. Ya Tuhan, orang ini luar biasa. Dia menjawab pertanyaan sulit dengan sangat cepat. Dia sangat agresif. Ketiga wanita itu merasa sedih. Apa yang luar biasa? Luar biasa. Kalian tidak mengerjakan serangkaian pertanyaan yang sama. Dia datang ke sini untuk menyerahkan kertas kosong. Oke, kamu boleh pergi.
Melihat Su Chen, Su Bing berkata dengan serius, seperti angsa putih yang bangga. Kamu belum menilai kertas ujiannya, kenapa kamu ingin aku pergi? Mengoreksi kertas ulangan. Keempat wanita itu bingung. Anda benar-benar mendapatkan jawaban atas kertas pertanyaan dengan gambar jimat hantu itu. Melihat kertas Su Chen, Su Bing merasa pusing. Semuanya penuh dengan kata-kata. Li Jiaxin dan 3 orang lainnya memandang Su Chen seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Jangan bicara soal jawabannya benar atau tidak. Kalau kamu bisa mengisi semua kertasnya, kamu sudah hebat. Oke, ayo kita perbaiki sekarang. Su Bing memegang kertas ujian karena malu. Itu tidak disetujui atau disetujui. Semuanya dalam bahasa kecil. Dia menyalin dan menempelkannya pada saat itu. Tapi sekarang, Su Chen bahkan tidak tahu cara memasukkan konten yang dia tulis ke komputer, jadi dia menyetujuinya. Setelah lulus ujian ini, saya pikir ada masalah besar dengan tingkat profesional Anda, kata Su Chen dengan tenang. Apa yang kamu bicarakan? Kamu bilang ada yang salah dengan kemampuan profesionalku. Ada total 5 pertanyaan dalam kumpulan makalah ini. Coba lihat apa itu. Su Bing tercengang karena dia tidak tahu apa arti kalimat yang disalin dan ditempel itu. Pertanyaan pertama adalah, 3 poin penting dalam merawat aurat perempuan. Pertanyaan kedua adalah hubungan yang tak terhindarkan dan hubungan batin antara kehidupan suami istri dan pernikahan. Pertanyaan 3, penyebaran AIDS dan homoseksualitas. Pertanyaan 4, keyakinan agama dan pembentukan Vatikan. Pertanyaan 5. Saya benar-benar ingin tahu, Lin Group adalah perusahaan konstruksi, dan Anda sebenarnya menanyakan pertanyaan seperti itu. Apakah ini rumah bordil atau bisnis? Diam. Begitu pertanyaan Su Chen keluar, seluruh ruang pemeriksaan menjadi sunyi. Dia benar-benar bisa memahami ini. Su Bing menatap matanya yang indah, sangat malu hingga otaknya mati. Dari mana monster ini berasal? Su Chen, tenanglah. Bos Su menanyakan pertanyaan ini hanya untuk mengujimu. Faktanya, dia tidak tahu itu akan menjadi pertanyaan seperti itu. Tidak peduli apa, Su Bing adalah atasan mereka, dan bila perlu, dia harus berbicara di sisinya. Jika Anda bahkan tidak bisa mengerti bahasa asing, mengapa Anda harus menjadi eksekutif senior? Pulang saja dan beternak babi. Setelah mengatakan itu, Su Chen berbalik dan pergi ke tempat istirahat sementara, menunggu wawancara putaran terakhir. Pulanglah dan beternak babi. Su Bing sangat marah hingga 2 puncak di depannya hampir lepas dari tubuhnya. Bos Su, tenanglah. Mari kita lihat bagaimana aku menghadapinya selama wawancara putaran berikutnya. Ujian tertulis putaran pertama telah berakhir dan hanya tersisa 9 orang, namun masih belum diketahui siapa yang akan terpilih pada akhirnya. Segera, wawancara putaran ketiga dimulai. Su Bing, sebagai pewawancara, duduk di kursi utama dan menatap Su Chen dengan mata menyala-nyala. Bisakah Anda memberitahu saya alasan mengapa Anda datang ke Lin Group untuk melamar pekerjaan? Sebagai pejabat senior grup Lin, Su Bing telah melihat badai tersebut. Meski diliputi kebencian, ekspresi wajahku tetap tenang dan tidak ada petunjuk. Pertama, tanyakan padanya beberapa pertanyaan simbolis, lalu sampaikan secara langsung. Dia tidak boleh ketinggalan. Jika Anda berada di sebuah perusahaan di masa depan dan tidak mengangkat wajah saat bertemu seseorang, Anda tidak boleh membuat diri Anda marah sampai mati. Tentu saja aku melakukan ini untuk menghasilkan uang, mengapa aku di sini untuk menjemputmu? Su Chen berkata tanpa berkata-kata. Bersambung.